apa namanya mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga menyenangkan begitu Pak dan tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran kita seperti itu. Oke, seperti apa Pak misalnya menggunakan strategi Bisa. atau metode apa biasanya di sekolah? Biasanya dengan discovery learning ya. Jadi menstimulus anak-anak mungkin dengan gambar-gambar atau video sehingga anak-anak bisa merespon kegiatan pembelajaran, bisa mengikuti apa namanya, bisa mengembangkan apa yang sudah dilihat anak-anak seperti itu. Oke. Cukup Pak Arif. Selanjutnya Ibu Nur Hamsah. Apa Bu kompetensi lain yang selain dua tadi? Kompetensi sosial Pak. Sosial. Kompetensi apa? sosial itu kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif, baik itu kepada siswa, kemudian kepada sesama guru, kemudian orang tua, ataupun wali siswa. Oke. Kalau Bu Nur Hamsah seperti apa Bu penerapannya di sekolah panjenengan? Kalau saya di sekolah biasanya mengucapkan salam ketika ketemu, kemudian kepada guru juga. Selain itu kepada siswa biasanya dengan menyapa atau ketika dia melakukan kesalahan diingatkan, ditegur, mungkin itu Pak. Oke, cukup. Bapak Kasmani, monggo Bapak yang terakhir. Sosial sudah, keberhasilan personal ya. Monggo Pak, seperti apa? Profesional adalah penguasaan guru terhadap materi yang mendalam, terhadap penguasaan materi, terutama materi yang berhubungan, misalnya pembelajaran di kelas 10, seorang guru harus menguasai materi itu, Pak. Oke. Misalnya panjenengan ngajar itu kan ada kajian-kajiannya surga neraka ya Pak ya. Nah, itu untuk seperti apa menggambarkan surga neraka itu dengan apa Pak? Kan tidak mungkin dengan gambar ya. Nah, gambarnya belum dibocori itu kalau gambarnya masih ilustrasi aja. Seperti apa Pak Kasmani menerangkan tentang surga neraka atau yang gaib ya? Yu'minuna bil ghaib. Kalaunya apa namanya menggambarkan itu bisa Pak, kalaunya di apa itu biasanya ada di pasar itu kan semacam apa itu komik apa ya, cerita ada surga neraka, ada itu mungkin sampai sekarang masih ada. Nah, jadi anak bisa membaca buku tentang surga neraka itu Pak. Itu ada. Iya. Maksudnya nanti Pak Kasmani ketika menerangkan muridnya tentang surga neraka itu seperti apa? Panjenengan seperti apa cara menerangkan murid? Surga itu begini ya. Ma khotoro bibalih misalnya. Nah, seperti apa Pak? Ya, menerangkannya sama anak atau peserta didik itu surga itu seperti ini, misalnya surga itu penuh kenikmatan, penuh apa namanya, apapun yang diinginkan ada, misalnya makan, minum dan sebagainya. Nah, pokoknya kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan menerangkan neraka itu mencontohkan misalnya orang apa melalui apa namanya, melalui titian sirata apa as-sirat misalnya. Nah, diterangkan gini kalau banyak dosanya akan terjatuh, seperti kita kalau enggak apa namanya Pak, tidak imbang, nah bisa terjatuh gitu Pak. Terjatuh di jurang itu ya. Oke, terjatuh di jurang. Oke, cukup mungkin itu aja. Terus selanjutnya abad 21 itu guru itu paling tidak butuh keterampilan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang lahirnya lebih dulu daripada kami. Ini mungkin beda zaman, nggih. Zaman Bapak Ibu mungkin internet bisa saja belum ada.
Kalau kuliah mungkin masih pakai mesin Iya, ketik besok. yang kalau jarak 1 kilo itu terdengar ya, kotak-kotak gitu. Nah, sekarang masih dipakai Pak Polisi itu di. Iya. Nah, itu zaman kayak gini kok masih kayak gitu ya. Sudah saatnya tinggal, kan zaman sekarang itu tinggal suara kan bisa jadi tag ya. Tag bisa jadi suara. Itu sekarang sudah canggih sekali. Udah enggak zamannya ya. Pakai apa itu namanya itu? Alatnya itu. Intik. Nah, paling tidak butuh salah satu keterampilan namanya ICT literasi. Nah, coba Pak Faisal yang panjenengan pahami apa Pak? Kira-kira guru itu harus bisa ICT literasi atau TI, ya, teknik informatika atau IT. Nah, dalam sekolah panjenengan bagaimana Pak panjenengan mengikuti perkembangan IT itu Pak? Biasanya dengan apa? Ini Bapak, terima kasih. Mungkin di abad 21 ini kita perlu menguasai IT ya Pak. Menguasai IT, misalkan bisa komputer, bisa menggunakan LCD, menggunakan pembelajaran di sekolah. Jadi kita harus menguasai IT itu Bapak. Dari abad 21 ini. Oke, misalnya panjenengan itu dikasih program yang panjenengan belum tahu, itu kira-kira usaha panjenengan apa Pak Faisal? Mungkin usaha Pak lebih belajar atau mengikuti workshop-workshop tentang IT mungkin Bapak. Pelatihan-pelatihan. Oke, selama ini mengikuti itu? Selama ini belum Pak, mungkin belajar dari teman-teman yang belajar di sekolah di TIK Pak, guru TIK di sekolah. Kan masalahnya sekolah kami ini Pak jauh dari kota, internet baru masuk Pak, baru sekitar sebulanan ini ada internet masuk ke daerah kami sini. Oke, berarti karena jaraknya jauh, kemudian belajar dengan guru, ya, TI. Nggak apa-apa, Ya. artinya ada proses belajar. Karena guru itu mau nggak mau, dosen pun juga gitu, harus terus update informasi. Ya. Jadi biar kita nanti bisa mengimbangi murid-murid kita. Bapak. Bahkan mahasiswa itu tontonannya kan ada Naruto, ada One Piece, ada Dragon Ball. Ya, kalau cewek-cewek ada drakor ya, drama Korea itu banyak sekali yang tidak pernah ada kiamatnya itu. Kadang-kadang saya sendiri kadang juga nonton ya. Itu untuk mengimbangi supaya nanti ketemu mahasiswa itu bisa cerita. Oh, sampean pernah nonton. Oh iya, ceritanya seperti ini ya. Hanya untuk mengikuti perkembangan. Nah, sekarang itu siswa-siswa itu enggak ada yang tidak punya TikTok, IG, Facebook dan sebagainya itu paling tidak ya harus mengikuti. Iya Bapak. Selanjutnya Pak, terima kasih Pak Faisal, Pak Arif. Iya Bapak. Pak Arif. Iya Pak. Nah, Pak Arif ini kebetulan hidupnya di Malang, ya. Di Malang itu berbagai budaya dan agama itu masih bercampur-campur. Bercampur-campur sehingga paling tidak itu banyak budaya yang menjadi satu. Mungkin beda-beda budaya, ada yang Jawa, Madura, ada yang suku-suku lain misalnya bercampur di Malang. Dan muridnya saya yakin juga begitu, dari berbagai beda-beda lah budayanya. Nah, cara Pak Arif mungkin mengajarkan agama atau pelajaran PA itu di sekolah dengan melihat cross culture atau lintas budaya itu seperti apa Pak? Melihat berbagai perbedaan latar belakang siswa itu. Seperti apa panjenengan mengajarkan PAI dengan banyaknya budaya itu? Terima kasih Pak. Betul, di sekolah kami ya, khususnya di AC 9 ini banyak sekali anak-anak yang dari luar Jawa, dari berbagai macam daerah, yang itu kalau memang kulturnya ada yang berbeda dan sebagainya, sehingga kami selaku guru ini bersama-sama mencoba kita saling memahami, saling di antara anak-anak itu bagaimana saling menghormati antar budaya. Salah satunya kita juga ketika pembelajaran menanamkan ya, kayak di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan bagaimana
berbangsa, bangsa dan bersuku-suku itu kan untuk lita'arofu, untuk saling mengenal ya, saling memahami. Sehingga bagaimana cara kita itu ketika mungkin ada temannya yang di luar kota Malang ya, dengan model bahasa seperti itu biasa di kulturnya. Ketika di Malang seperti ini kok agak keras ya, bagaimana itu harus saling terus kita menyampaikan ke anak-anak, oh ini kulturnya, dan kita mencoba saling memahami seperti itu sehingga anak-anak tidak ada model yang merendahkan temannya atau bahkan sampai pada saling membuli dan sebagainya. Sehingga terus kita mengupayakan, apalagi selalu di sekolah kami ada yang namanya sholat duha berjamaah begitu ya. Jadi selalu info-info itu selalu kita sampaikan untuk saling menghormati. Bahkan ada di sekolah kami itu anak-anak yang inklusi, yang ABK berkebutuhan khusus ya. Nah, itu bagaimana anak-anak bisa saling menghormati, menghargai sesama seperti itu. Oke, makasih Pak Arif. Ya. Oke, langsung. Selanjutnya Ibu Nur Hamsah. Oke, Pak. Oke. Bu Nur Hamsah, jadi kalau sosok guru itu kalau dalam bahasa Jawa digugu dan ditiru, itu nggih. Jadi diikuti sebagai qudwatun. Jadi menurut sebagian orang itu guru itu af'aluhu wa aqwaluhu qudwatun bil jami'. Ucapannya, perilakunya itu adalah qudwah sebagai uswatun hasanah, sebagai role model bagi murid-muridnya. Itu nggih. Nah, terus Ibu Nur Hamsah itu ketika di sekolah itu mesti ada problem-problem. Makanya salah satu keterampilan guru itu namanya ada problem solving, ya. Problem solving misalnya ada siswa kok bandel, ada siswa kok sulit, bahkan ada siswa kok sering telatan, ya. Ono sing diajar itu belas nggak teknik misalnya, nggak memperhatikan sama sekali. Jadi artinya banyak karakter siswa panjenengan itu bagaimana Bu panjenengan mengambil sikap dari berbagai karakter itu. Kalau dulu itu kan keras ya, yang nakal-nakal disabeti ya. Kalau sekarang kan enggak boleh. Sekarang itu murid itu dipegang rambutnya itu sudah laporan sudah sampai polisi ya. Ya Pak pasal apa itu namanya itu. Tidak menyenangkan atau apa gitu ya. Makanya banyak di berita-berita itu mohon maaf orang tua itu yang ikut jotosi gurunya, muridnya ikut jotosi, itu banyak sekali di berita-berita itu. Nah, artinya supaya guru harus bisa manggil sikap dari berbagai problem itu, ya. Seperti apa Bu Nur Hamsah di lapangan di sekolah panjenengan seperti apa? Monggo bisa cerita. Ya, kalau di sekolah saya itu mungkin kalau dari lokasi itu jauh dari perkotaan, Pak. Nah, kemudian dekat dengan laut. Yeah. Tapi anak-anak yang ada di sekolah saya itu ada yang minum zinet, mabuk, habis itu kadang ada yang suka ke hotel, bahkan ada yang menjual diri. Nah, jadi ketika menemui hal-hal seperti itu, kalau kata Bapak tadi kalau zaman dulu disebut. Nah, sekarang saya melakukan pendekatan. Biasanya saya sendiri yang menggali info kenapa jadi sampai melakukan itu, dan juga bekerja sama dengan guru BP. Nah, kalau sudah sampai ke guru BP, si anak itu belum berubah juga, maka kami sampai ke Wakasek Kesiswaan dan kepala sekolah. Jadi pendekatan saya ke anak-anak sekarang itu dengan cara yang lembut, yaitu dengan melakukan pendekatan, kemudian memposisikan diri sebagai kakak, sebagai orang tua. Jadi berharap ketika saya memposisikan diri seperti itu, si anak itu mau berubah dan mau mendengarkan nasihat saya. Mungkin itu, Pak. Itu guys, jadi memposisikan sebagai teman gitu nggih.
Jadi Oke. sosok guru yang dulu kereng ditakuti siswa itu, dulu kalau saya sekolah itu lihat guru biologi itu dan matematika itu dari jarak 1 kilo sudah lari, Pak. Karena takut dikaploki, ya. Dulu masih dikaploki, ya. Lihat itu sudah lari semua dan enggak tahu sekarang gimana kabarnya beliau ini. Semoga sehat selalu ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Pak Kasmani. Guru itu Pak salah satunya harus punya berpikir kritis, kritis terhadap sesuatu. Namanya critical thinking kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, mungkin apa Pak yang dilakukan Pak Kasmani, Pak? Proses critical thinking, berpikir kritis saat mengajar itu mungkin dicontohkan dalam pembelajaran seperti apa Pak Kasmani? Oke Pak Kasmani, suaranya diaktifkan dulu Pak. Berpikir kritis ya Pak. Yang dilakukan oleh guru ya Pak. Yang jenengan lakukan saat mengajar itu proses berpikir kritis itu seperti apa Pak dalam pembelajaran? Mungkin bisa contohkan. Jenengan ngajar apa tema apa? Kita harus berpikir kritis seperti apa misalnya? Berpikir kritis misalnya apa ya? Contohnya itu mencari solusi supaya apa yang kita sampaikan terhadap anak itu bisa dicerna, misalnya melalui teknologi dan sebagainya. Jadi anak itu apa yang kita sampaikan dalam materi melalui teknologi, insya Allah anak bisa memahami. Jadi memikirkan sampai ke situ gitu Pak. Oke, baik. Kemudian saat mengajar itu Pak Faisal itu melakukan apa Pak? Atau mengambil teori pembelajaran apa Pak? Panjenengan mengajar PAI itu Pak. Bapak Isa apa saya Pak? Pak Faisal. Pak Faisal. Mengajar di kelas ya Bapak. Ya. Monggo, jenengan biasanya menggunakan teori apa? Mungkin teori Biasanya jenengan menggunakan apa? mungkin teori behavioristik, Pak. Behaviorisme, okay? Atau Nggih. behavioristik. Seperti Nggih. apa Pak? Mungkin bisa digambarkan di kelas jenengan menerangkan teori ini mulai dari pembukaan sampai akhir itu gambaran singkatnya seperti apa? Mungkin kan kalau gambaran dari heuristik itu antara hubungan stimulus dan respon, Bapak. Jadi sebelum pembelajaran kita tanya dulu anak tentang materi yang kita materi hari ini. Jadi kita tanyakan dulu apa sudah mengetahui atau belum tentang materi yang akan kita pelajari, Bapak. Oke, itu aja. Itu ada tambahan? Ini saja Pak, kita tanyakan materi itu apa dulu tentang materi sebelum kita memasuki pembelajaran. Tanya dulu pada anak atau ada yang tahu tentang materi sebelum diterangkan pembelajaran kita ini, Bapak. Oke. Oke, sudah cukup Pak Faisal. Pak Arif. Nah, kembali Pak Arif. Pak Arif biasanya mengajar menggunakan pendekatan apa, teori apa Pak? Suaranya masih di off kan? Mohon di on kan dulu Pak Arif. Mohon maaf. Oke Pak, saya sama dengan Pak Faisal, yaitu dengan teori behavioristik, yaitu bagaimana menstimulus anak-anak untuk belajar lebih membangun potensi dirinya, sehingga anak-anak merespon apa yang kita sampaikan itu dengan baik dan terus belajar literasi dengan diskusi sehingga nanti banyak hal yang didapatkan anak-anak seperti itu, Pak.
Bu Nur Hamzah mungkin bisa cerita Nggih, Pak Agung. teorinya apa yang dipraktekkan. Kalau saya biasanya itu menggunakan teori humanistik, di mana siswa disuruh untuk mengenali dirinya sendiri, kemampuannya. Nah, jadi itu yang saya gunakan ketika saya mengajar. Ya, berarti humanistik Bu ya. Oke. Ya, contohnya apa Bu? Humanistik misalnya di kelas. Biasanya dalam hal membaca Al-Quran, Pak. Kalau misalnya dia masih belum bisa mengaji, itu apa ya? Saya beri perhatian lebih. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran. Oke, berarti itu kalau bahasa lainnya dalam teori linguistik itu istilahnya itu proses ya. Proses. Jadi memang menjadi guru itu yang penting itu melihat prosesnya. Nanti mungkin anak ini sekarang bisa apa, besok bisa apa. Nanti kalau sudah lulus dia sudah bisa apa. Oke, adapun nilai itu hanya patokan ya. Tapi proses itu mungkin yang teman-teman apa yang Bapak Ibu guru ini termasuk saya ya, saya juga melihat itu. Jadi administrasi itu nilai itu administrasi, tapi proses dan membentuk karakter siswanya itu yang penting. Mungkin mulai dari sing nggak tahu sholat, terus tiba-tiba ikut sholat, sering sholat. Yang dulu nggak iso ngaji, sekarang sudah bisa ngaji. Itu deh. Oke, yang terakhir Pak Kasmani. Pak Kasmani menggunakan teori apa Pak? Biasanya kalau mengajar Pak, diaktifkan dulu mikrofonnya. Ye, silakan. Ya, pendekatan yang saya pakai kalau di dalam pembelajaran itu Pak, itu behavior Pak, mungkin sama seperti Pak Faisal dan Pak Arif. Nah, behavior itu teori dengan cara menstimulus siswa, merangsang siswa. Contoh dalam pembelajaran saya itu Pak, siswa ditampilkan atau gambar misalnya atau gambar video, jadi anak itu dirangsang dulu untuk melihat atau dipancing dulu untuk melihat tayangan-tayangan tadi, gambar-gambar tadi, nah yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan itu Pak. Oke, yang terakhir mungkin siapa yang mau menjawab duluan silahkan. Ini sekarang itu kan lagi tren kalau di kampus itu MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau kalau di sekolah mungkin Merdeka Belajar. Seperti apa Pak tanggapannya untuk Merdeka Belajar? Monggo silakan. Bebas siapa dulu? Pak, Merdeka Belajar kalau di sekolahan kami belum Pak, Merdeka Belajar belum menggunakan lagi Pak, di sekolahan kami Merdeka Belajar belum menggunakan. Yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain. Sekolah kami belum juga Pak. Oke, yang Kalimantan belum ya? Oke. Belum Pak. Sekolahnya Pak Kasmani ini. Kasmani. A1. Kalau Merdeka Belajar Pak, itu memang sudah diterapkan cuman kelas 10. Kalau di tempat kami itu kelas 10 Pak. Nah di kelas 10 itu tanggapan saya dengan adanya kurikulum Merdeka itu memang di sana menggunakan pendekatan proyek, kebanyakannya proyek ya Pak, PJBL. Jadi anak itu disuruh mengerjakan memecahkan masalah dengan proyek tadi, masalah tadi dipecahkan oleh anak
melalui kegiatan diskusi dan sebagainya. Lalu anak itu setelahnya disuruh misalnya disuruh mengerjakan tugas, misalnya membuat sebuah video atau menampilkan cerita-cerita yang berhubungan dengan dengan pembelajaran atau mendemonstrasikan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, seperti itu Pak biasanya. Oke, cukup Nah. Pak. Terakhir dari Oke. Pak Arif. Iya, Pak. Iya, Pak. Di sekolah kami, insya Allah tahun ini, Pak, kita mulai untuk Merdeka Belajar kelas 1 dan kelas 4. Kalau saya tahu sendiri di situ Merdeka Belajar itu bagaimana anak-anak itu bisa merdeka dalam belajar, istilah seperti itu. Apa yang diminati anak-anak dalam pembelajaran itu bisa dikembangkan. Karena anak-anak dari sekian mata pelajaran itu tidak mungkin ya kita memaksa anak-anak untuk semuanya bisa maksimal, semua bisa IPA, bisa bahasa Arab, bisa matematika dan sebagainya. Maka memang ada mungkin satu atau beberapa yang apa yang diminati anak-anak dalam pembelajaran itu bisa dikembangkan sehingga anak-anak bisa merdeka dalam belajar seperti itu, bisa senang dalam belajar seperti itu. Oke, cukup nggih Pak Faisal, Nggih. Pak Arif, Bu Nur Hamzah, Bu Kasmani, selamat berjuang Bapak Ibu untuk terus mendidik putra putri bangsa Nggih, ini. siap. Bapak Nanti siap. Terima dari kasih, Pak guru Agung. hebat juga lahir murid yang hebat juga ya di masa mendatang. Amin. Ini jasa Bapak Ibu guru akan selalu dikenang insya Allah dari murid-muridnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agung. Nggih. Terima kasih Bapak. Hebat. Terima kasih Pak. Amin. Oke, cukup itu, monggo bisa Oke. keluar Zoom, mohon diinfokan yang sisanya yang 3 orang yang belum diminta Oke. masuk. Oke, ayo tunggu. Oke. Bapak. Oke, Pak Agung. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompre untuk kelompok 2 ini karena kemarin ada tugas lain yang mendadak sehingga harus diselesaikan dulu. Hingga hari ini baru bisa on jam habis asar. Nanti kelompok selanjutnya nanti malam. Ini saya langsung gabung supaya lebih cepat. Pak Amin sampaikan duluan juga biar lebih cepat. Oke, Bapak Ibu mungkin boleh sambil minum. Kalau ada kopi. Silakan Bapak. Nggih. Nah, kalau mau minum air hangat ya monggo bisa ambil dulu, ambil minum. Karena di tempat saya ini kebetulan hujan ya dari asar tadi Bapak Ibu. Menjelang asar tadi hujan. Kalau di Kalimantan tadi sudah Pak. Oh, Kalimantan sudah. Ini saya di Malang ini kebetulan. Iya. Masih hujan deras. Jadi menjelang asar tadi tiba-tiba gelap terus hujan deras dan ada petir-petir. Petirnya sudah hilang masih hujan. Iya. Ya, Ibu Rosidah Anis ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di SMK PGRI 6, Pak. Malang. Nggih, di Sukun, Janti. Di Janti Sukun. Selanjutnya Pak Murjani. Kalau saya Pak di SMK N4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pak. Oke, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Iya. Mungkin di sana sudah selisih 1 jam, jam 6 ya? Iya, 1 jam. Di sini sudah 5:30, Pak. Udah 5:30. Iya. Jadi bentar lagi maghrib. Iya. Selanjutnya Ibu Sulaimah, Bu, ngajar di mana, Bu? Nggih, Pak. Saya di SMK Negeri 4 Malang, Pak. SMKN 4 Malang. Jadi Nggih. Bu Rosida sama Bu Sulaimah Malang juga. Mungkin Nggih, hujan Pak. nggak Bu di situ, Bu? Malang. Ini gerimis, Pak. Gerimis, nggih? Nggih, gerimis. Di tempat saya hujan. Petir-petir barusan selesai petirnya. Hujannya masih. Langsung saja nggih Bapak Ibu, karena ini Pak Murjani sudah menjelang maghrib nih. Nggih, Pak, monggo. Jadi Bapak Ibu guru itu sekarang hidupnya di era 2000 atau abad 21 nggih. Kan sekarang 2022 tetapi abadnya masih masuk abad 21. Nah, paling tidak itu ada kompetensi dasar yang harus dikuasai guru. Nah, cukup sebutkan satu saja mulai dari Bu Rosidah.
kompetensi apa itu, kemudian seperti apa, terus contohnya seperti apa. Monggo Bu Rosidah. Yang pertama mungkin kompetensi kepribadian, nggih. Jadi kemampuan pribadi atau personal seorang guru yang mencerminkan kepribadian, kewibawaan, kearifan, kebijaksanaan, berakhlakul karimah atau akhlak mulia yang nantinya dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Oke, contohnya seperti apa Bu? Mungkin panjenengan saat di sekolah. Oke, misalkan kalau sudah waktu menjelang duhur, sebelum adzan duhur, kita sudah bersiap-siap di musola, pergi ke musola dan agar anak-anak mengikuti. Jadi dari kita dulu, kemudian nanti kalau kita sudah melaksanakan, baru kita ini kan ke anak-anak, terapkan ke anak-anak bahwa kalau sudah menjelang masuk zuhur sebelum adzan sudah ada di musola untuk sholat berjamaah. Begitu. Oke, berarti itu adalah kepribadian ya, Bu. Oke. Berarti al-mudaris itu adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu qudwatun bil jami'. Berarti mulai dari perkataan, perbuatan, apapun yang dilakukan oleh guru itu sebagai qudwatun, sebagai role model, contoh dari murid-muridnya. Jadi kalau gurunya baik, perilakunya baik, insya Allah muridnya juga baik. Jadi guru itu menjadi qudwatun bil jami'. Nah, jadi memang guru itu sebagai role model. Tapi gimana Pak kalau misalnya ada anak-anak yang ternyata tidak sesuai dengan itu, ya mungkin kecuali gitu. Ada kecualinya. Ya. Kalau Kanjeng Nabi itu kan dawuh kalau kulukum gimana ya dukhulunal jannah ilaman aba gitu ya. Masuk surga itu semua masuk surga kecuali yang enggak mau. Nah, itu ya ada kecualinya juga. Ya. Kalau dalam sholat itu gimana? Sholat itu berat ilal khosyi'un, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Tidak ada kecuali. Oke. Makasih Bu Rosida. Selanjutnya Pak Murjani. Apa Pak kompetensi lain Pak? Satu saja Pak. Apa itu sebesar kompetensi sosial Pak. Di mana di sini adalah kemampuan guru untuk senantiasa bisa berkomunikasi Pak dengan peserta didik ataupun dengan orang tua siswa ataupun dengan masyarakat sekitar Pak. Ya Pak, seperti apa Pak yang dilakukan di sekolah? Contohnya misalkan ada anak yang misalkan tidak hadir ke sekolah, jadi adanya komunikasi itu Pak antara guru dengan orang tua siswanya Pak. Seperti itu mungkin contohnya Pak. Oke, komunikasi cukup Pak. Iya. Ibu Sulaimah, apa Bu? Satu aja Bu. Oke Pak, kompetensi profesional Pak. Jadi guru harus mampu menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Mungkin dengan bisa guru menambah kompetensinya dengan cara mengikuti pelatihan, seminar, BIMTEK, bahkan ikut kegiatan seperti ini, pendidikan profesi guru gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke. Jadi, oh ya tadi ada kabar ya karena salah satu peserta batch 1 ya, enggak, tahun ini mungkin ya, yang meninggal itu PAI ya, fikih ya. Kalau di Kalimantan ada juga Pak, baru ya. Batch 3 juga. Batch 3 meninggal ya? Meninggal Pak, baru hari ini dari UIN Antasari Kalimantan Selatan Pak. Semoga husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Oke, saya lanjutkan jadi selain 4 kompetensi itu, berarti panjenengan sebagai guru di abad 21 itu paling tidak harus memiliki keterampilan namanya literasi. Ya, literasi atau disebut dengan ICT literasi atau TI. Oke, bagaimana Bu yang dilakukan Bu Rosidah ini Bu untuk bisa mengupdate perkembangan zaman TI ini? Monggo, panjenengan biasanya seperti apa? Misalnya ada program-program baru terus panjenengan belum bisa
Itu bagaimana cara panjenengan biar tidak ketinggalan? Silakan Bu Rosida. Nggih. Kebetulan memang saya itu gaptek nggih. Saya jujur saja untuk PPG ini saya sangat kesulitan untuk menerapkan digital. Jadi untuk teori-teori yang berhubungan digital. Karena keterbatasan yang ada di sekolah saya itu untuk guru agama itu apa? Kalau ada misalkan diklat mengenai digitalisasi mengenai apa perkembangan untuk pengajaran gitu, itu hanya perwakilan satu orang begitu Pak. Jadi mungkin saya belum berkesempatan untuk itu, nggih. Jadi saya mulai belajar itu waktu di PPG ini, ngonten. Oke, berarti PPG itu adalah jembatan sih, Nggih, sebagai pintu membuka. Kalau panjenengan itu harus bisa TI itu Bu ya. nggih, nggih, Mungkin awal-awal stres Bu ya. nggih. Malah Tugas, enggak bisa, nggih. Enggak bisa tidur, nggih. Bahkan sekarang berat badan turun, Pak, nggih, jujur saja. Masya Sudah 3 Allah. kilo. Masya Allah. 3 kilo Bu. Nggih, Enggak sudah apa-apa, 3 nanti kilo. belajar yang rajin, nanti awal tahun ikut pengukuhan biar nanti gemuk lagi. Amin, Ya, amin, amin, amin. amin. Ya Allah. Jadi kalau Nggih, sudah ikut amin. pengukuhan itu insya Allah sudah tenang, sudah Nggih. tenang, nah, nanti bisa gemuk lagi. Oke, selanjutnya Pak Murzani. Nah, saya enggak tahu Pak, di Kalimantan itu mungkin bisa jadi saat di sekolah panjenengan itu ngajar itu mungkin ada berbagai murid yang dengan latar belakang yang Sebenarnya berbeda. dengan Ibu Rosida, kalau di tempat kami itu kurang diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan semacam IT, Pak. Jadi biasanya kalau ada pelatihan-pelatihan IT, itu biasanya yang jurusan yang mengikutinya, Pak. Misalkan seperti pembuatan video pembelajaran, pembuatan sumber-sumber belajar, itu biasanya dilakukan yang dikirim oleh sekolah, biasanya Pak yang jurusan multimedia, yang jurusan TKJ dan sebagainya. Jadi untuk guru agama memang di sekolah-sekolah kami itu rata-rata nggak diberikan kesempatan lah seperti itu Bapak. Jadi mungkin kalau saya mungkin hanya bisa belajar IT itu dengan teman. Kadang-kadang dengan teman IT saya tanya-tanya dengan IT bagaimana cara mengolah, mengedit video dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Oke, artinya kan ada proses belajar Pak, meskipun dengan Iya. teman. Oke. Kemudian di tempatnya Bu Solema itu mungkin banyak latar belakang murid sih. Mungkin Nggih, ada Pak. berbagai Nggih, agama, alhamdulillah. lagi di sekolah ada Islam, ada Kristen, gitu nggih. Ada Bu ya? Nggih. Nggih, bermacam-macam agama, Pak. Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain. Itu artinya guru itu harus bisa menguasai dan memahami lintas budaya atau cross culture. Nggih. Seperti apa Bu gambaran panjenengan mungkin di sekolah itu dengan menangkap berbagai ragam saat jenengan belajar agama itu mungkin ada yang Kristen seperti apa? Nggih. Gini Pak, kalau di kami untuk yang pembelajaran agama, untuk yang non-Muslim itu biasanya kami berikan kesempatan untuk kami tanyai terlebih dahulu Pak. Yang non-Muslim apakah di dalam kelas, kalau misalkan keberatan di dalam kelas silahkan meninggalkan kelas, kami persilahkan untuk menuju ke perpustakaan Pak. Mereka biar bisa untuk literasi di sana. Kemudian alhamdulillahnya juga Pak, di kami ini ada namanya di hari Jumat itu full kegiatan keagamaan. Nah, kalau agama Muslim di pagi kita masuk jam 7 gitu Pak. Jadi kami pengkondisian siswa sebelum jam 7, anak-anak kami sentralkan di Labana, lapangan serbaguna. Kemudian ada pembacaan Yasin, kemudian tahlil. Setelah itu ada anak-anak kami juga bagi per kelas nih Pak, untuk mewakili kelasnya untuk maju ke depan, untuk melaksanakan pidato secara bergiliran gitu. Misalkan 5-7 menit kurang lebih. Nah, untuk yang beragama lain Pak, ini alhamdulillahnya juga kami didukung dengan kesiswaan. Jadi untuk yang misalkan beragama Kristen itu sudah ada kelas-kelasnya sendiri, Pak. Ada agama Kristen itu di kelas ini, Konghucu di sini, Hindu di sini,
kemudian Protestan di sini begitu, alhamdulillah. Jadi setiap Jumat pagi itu yang Muslim beragama Muslim itu di Labana dengan pembacaan Yasin. Untuk yang agama yang lain itu sudah ada kelasnya sendiri-sendiri dengan guru pengajarnya masing-masing. Begitu, Pak. Tingkat toleransinya di sini alhamdulillah sangat tinggi menurut saya. Tinggi itu ya. Nggih. Ya, karena di sekolah umum itu kan biasanya berbagai agama kan boleh kan ya. Ya, Boleh, nggih, boleh. Kecuali madrasah pasti Islamnya gitu nggih. Nggih. Kalau di umum itu SMK, SMA, SD itu berbagai latar belakang keagamaan nggih. Nggih, nggih. Nah, karena itu kan artinya harus ada moderasi. Ada Benar, Pak. tawasud, tawazun, tasamuh, itu yang harus ditekankan sehingga ada namanya adalah toleransi. Atau kalau dalam organisasi namanya ada FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini kalau di Malang itu artinya masih aktif, banyak aktivis dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, itu artinya meskipun beda agama tetapi kalau ibadah ya sendiri-sendiri, tapi dalam toleransi, moderasinya itu saling menghormati. Ini yang harus ditekankan kepada siswa-siswi kita, karena khawatirnya mereka nanti beda agama kemudian tidak mau berteman, bermusuhan, itu juga membahayakan. Oke, sekarang saya pengen mengangkat tema lain Bapak Ibu. Jadi ada namanya istilahnya emansipasi wanita ya. Kalau R.A. Kartini itu dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang gitu ya. Nah, itu sekarang itu mungkin teori yang lebih terkenal kalau saya membaca modul panjenengan itu ada namanya kajian tentang gender. Ada nggih? Ada nggih bab gender nggih? Di modul? Nggih, Pak, nggih. Nah, itu mungkin seperti apa Bu gambaran sebenarnya gender itu di era modern ini panjenengan sebagai guru itu seperti apa penempatannya? Monggo mulai dari Bu Rosidah dulu, Bu. Silakan. Kesetaraan gender nggih. Mungkin bagi perempuan untuk mendapatkan ilmu, kemudian kedudukan, cita-cita itu diperbolehkan. Tetapi kalau di dalam keluarga tetap nggih, letak perempuan itu tetap di bawah laki-laki. Itu kalau di dalam keluarga. Tetapi untuk memperoleh pendidikan tadi, memperoleh ilmu pendidikan, kemudian karir, nggih, kemudian pengetahuan yang lebih luas, mungkin antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Jadi perempuan merdeka di dalam itu tadi, pokoknya selain di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga perempuan itu kedudukannya nomor 2. Begitu Pak menurut saya. Oke, makasih Bu Rosida. Pak Murjani Pak, monggo. Kalau perempuan memang emansipasi gender kan, emansipasi wanita. Memang wanita itu memang dari segi pendidikan dan lain sebagainya mungkin sama dengan laki-laki. Memang sama tadi seperti apa yang dikatakan Ibu Rosidah. Tapi kalau menurut agama memang laki-laki harus lebih daripada perempuan. Karena ar-rijalun qawwamun 'alan nisa kan. Karena laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Tapi kalau dari segi memang benar dari segi agama dan dari segi rumah tangga seperti yang dikatakan Ibu Rosidah. Tapi kalau dari segi pendidikan memang wanita dan laki-laki harus sama, Pak. Karena mereka juga berhak mendapatkan pendidikan sama hal selayaknya laki-laki. Nah, mungkin seperti itu juga, Pak. Selanjutnya Bu Sulaimah. Oke. Menanggapi tentang kesetaraan gender nggih Pak nggih. Saya setuju dengan pendapatnya Bu Rosida dan Pak Murjani bahwasanya perempuan dalam hal-hal segi tertentu diperbolehkan untuk di atasnya laki-laki. Contohnya dalam hal keilmuan, pendidikan, atau mungkin dari segi karir nggih Pak nggih. Contoh saja misalkan di sebuah keluarga gitu, misalkan
si perempuan ini ternyata dari segi perekonomian atau dari segi karirnya ternyata lebih matang daripada si laki-laki begitu. Tapi pada kenyataannya walaupun seperti itu diperbolehkan dalam Islam asalkan si wanita tetap harus mengerti dan mengetahui dan menyadari bahwa posisi dia adalah masih di bawahnya laki-laki. Jadi kalau soal pendidikan keilmuan, tentang karir misalkan, itu kita boleh di atasnya laki-laki asalkan tidak apa namanya Pak, tidak kewajiban ini masih nomor kedua kalau dari segi keluarga. Ngoten, Pak. Keluarga. Oke. Berarti sebenarnya itu yang jawaban itu yang pengen saya dengar guys dari terutama ibu-ibu ini ya. Nanti karena ibu-ibu ini sertifikasi itu udah tambahnya Iya, udah Pak. lumayan nih. Ya, jangan sampai nanti ganti suara Iya. Oke. apalagi Bapak Murjani nambah istri nih. Waduh. Iya. Enggak lah, Pak. Ya, ya. Memang yang terjadi di masyarakat kelihatannya banyak Iya. seperti itu, Pak. Ketika perempuan sudah mempunyai penghasilan lebih tinggi dari laki-laki, maka mereka melupakan laki-laki seperti itu, melupakan suami mereka dan sebagainya. Tetapi tidak semua, Pak. Bahkan kalau Ya, tidak laki-laki semua. sudah mapan, terkadang Lupa istrinya. Kalau Istri lagi. kalau Beristri lagi. laki-laki, nggih, kalau Istri laki-laki itu kan kalau sudah, Pak. nah benar Bu Rosida. Kalau Masya Allah. laki-laki itu godaannya kalau sudah karirnya bagus itu adalah wanita, Pak. Nah, berarti Pak Agung ini 2 lawan 2, Pak Agung. 2 lawan 2. Oke. Terakhir Masya Bapak Ibu. Allah. Ini saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Di Quran itu ada ayat ya yang seingat saya itu gini, wal yakhshallazi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ya, artinya panjenengan sebagai guru itu artinya jenengan sebagai guru itu jangan sampai meninggalkan atau jangan sampai generasi kita ke depan itu generasi yang lemah baik secara fisik ataupun secara mental ataupun secara akal. Kira-kira panjenengan nanti misalnya menjadi guru profesional, nanti ada tambahan gaji atau kesejahteraannya. Apa Bu atau Bapak yang ingin jenengan lakukan nanti supaya kita itu menjalankan ayat ini supaya generasi ke depan itu generasi yang hebat, cerdas, sehat gitu ya. Apa yang akan jenengan lakukan? Monggo dimulai dari dibalik dulu Bu Solemah. Monggo Bu Solemah. Oke, ini pertanyaannya kalau seandainya kita sudah jadi guru profesional ngoten kan Pak, apa yang akan kami lakukan ke depan ayat ngoten di kan atas itu jangan sampai kan kita meninggalkan generasi yang lemah baik mental ataupun akal ataupun fisik itu nggih. Nggih. Artinya panjenengan sebagai guru itu seperti apa yang akan panjenengan lakukan? Nggih. Kalau menurut saya nggih Pak, insya Allah ketika nanti saya sudah status saya sudah sedikit berubah dari mungkin yang awalnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, kemudian dengan mengikuti pendidikan profesi guru ini, paling tidak kan status kami agak naik sedikit tuh Pak. Jadi guru profesional. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika sudah menyandang gelar tersebut, bisa saya katakan seperti itu, maka saya insya Allah akan mencurahkan seluruh tenaga pikiran. Mungkin yang awalnya ada mungkin 1-2 yang kurang ikhlas dalam menjalankan tugas, insya Allah setelah ini akan saya lakukan secara ikhlas dan tanpa pamrih karena memang tujuan seorang guru itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa begitu Pak, melahirkan generasi-generasi yang kalau bisa generasi-generasi yang Islami dan Qurani. Tapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena apalagi di
sekolah umum seperti kami, Pak, yang notabene di pusat kota begitu, tantangannya cukup berat. Karena kalau tingkat SMK itu rata-rata menengah ke bawah perekonomian keluarga. Dan itu juga akan berpengaruh kepada perilaku siswa. Khususnya misalnya menengah ke bawah ini, mohon maaf ya Pak, saya tidak meremehkan perekonomian yang bawah, karena saya juga berasal dari bawah gitu ya. Tapi kalau mereka pergaulannya salah, pergaulannya keliru, maka yang ada adalah pasti faktor keluarga itu menjadi hal yang utama. Karena kalau faktor ekonomi di bawah, orang tua pasti jarang berada di rumah dan jarang mengawasi anak-anak mereka ketika, mohon maaf, misalnya nih hal-hal yang sepele. Contoh pelaksanaan sholat 5 waktu. Itu masih kami temui banyak anak-anak yang misalkan setiap hari itu kami tanya, siapa yang hari ini nggak sholat subuh? Nah, itu hampir kalau satu kelas 35 anak yang nggak sholat subuh masih ada 10 sampai 15 anak. Nah, mungkin kami akan menjadi contoh, Pak. Jadi pioner, jadi teladan. Ketika mungkin azan zuhur, karena kita bisa memberikan contoh itu di zuhur dan asar. Zuhur mungkin ya sembari kita mengoprak-ngoprak, kami juga akan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Karena dengan cara begitu, itu sudah saya praktekkan sendiri. Dengan cara begitu, ternyata anak-anak juga melihat loh gurunya, oh ternyata guru saya juga sholatnya tepat waktu loh, nggak hanya sekedar mengoprak-ngoprak suruh sholat, tapi beliaunya juga hadir di masjid. Seperti itu sih Pak. Jadi guru menjadi teladan. Okay. Lanjutnya Pak Murzani dulu, silakan Pak. Kalau saya Pak, saya memang di sekolah-sekolah, terutama di sekolah saya itu Pak terkenal dengan kalau bahasa kami itu Pak, sekolah yang murid-muridnya itu adalah sekolah Texas Pak. Dalam artian banyak sekali anak-anak yang pada saat sekarang ini yang ada yang kadang-kadang berkelahi, bahkan ada yang kadang-kadang bahasa di tempat kami itu Pak ke warung jablay Pak. Bahkan sampai seperti itu. Jadi makanya oleh karena itu kami kalau saya selaku guru agama di sana, segala guru profesional, yang jelas saya akan menumpahkan semua keilmuan yang saya miliki untuk apa? Untuk bisa membimbing anak-anak itu untuk ke jalan yang benar. Nah, terutama makanya di sekolah kami itu Pak ada setiap hari, alhamdulillah, setiap hari Selasa, Kamis, bahkan Jumat itu setiap awal pembelajaran kami ada melaksanakan semacam kultum, kuliah 7 menit. Karena melihat dari segi kondisi sekolah kami ini memang sekolah baru dan tempatnya Pak, tempat yang dimana banyak yang preman dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kami lakukan Pak, supaya apa? Tetap mengkoordinir anak ini supaya ke jalan yang benar. Nah, dengan cara itu kemudian dengan melaksanakan sholat seperti yang Ibu Sulaimah katakan tadi, sholat berjamaah, dan itu alhamdulillah dengan berkah itu ketika kami melakukan Selasa, Kamis, dan Jumat itu keagamaan, alhamdulillah untuk sholat 5 waktu, untuk sholat zuhur dan asar itu semua berjamaah. Tidak ada sama sekali tidak sholat berjamaah. Bahkan sampai tidak ada seperti yang anak-anak yang lain mungkin ketika sholat, habis sholat langsung pergi. Enggak. Tapi sampai selesai sholat, anak-anak masih di musola. Jadi mungkin ketika saya menjadi guru profesional, saya akan menumpahkan dan membimbing anak-anak itu supaya menjadi lebih baik seperti itu, Bapak. Oke, cukup Pak Murzani. Terakhir, Bu Rosida, silakan. Mungkin sama ya jawaban saya garis besarnya dari Bu Sulaimah dan Pak Murzani. Jadi nanti setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari PPG ini, terutama ilmu mengenai strategi, ya, strategi penguasaan materi, strategi penguasaan peserta didik, strategi keadministrasian dalam sebagai guru, ya. Ini nanti saya terapkan di sekolah saya. Kemudian
ini sebelum lulus pun saya sudah diteken kontrak oleh kepala sekolah ya. Jadi kalau yang lulus ya, jadi sebelum lulus saya sudah tanda tangan dengan teman-teman di mapel umum, wajib setiap hari datang ke sekolah jam 7 sampai setengah 4 standby di sekolah. Ada dan tidak ada mapel yang saya ajar, itu wajib standby di sekolah untuk mengondisikan, untuk membantu para guru-guru yang lain menertibkan siswa. Kemudian kalau ada jam-jam kosong ya, yang sudah PPG ini ya, diharapkan membantu masuk di kelas-kelas guru yang izin atau tidak masuk itu, Pak. Jadi nanti kalau saya insya Allah lulus, ilmunya saya terapkan, kemudian yang dapat dari PPG dan sama dengan Pak Mujani dan Bu Sulaiman nanti, jadi mencurahkan segala keilmuan yang sudah didapat, kemudian nanti mungkin lebih ikhlas, karena sudah ada niku nggih untuk PPP. Ikhlas, Bu. Pesan kepala sekolah yang pertama untuk misalkan kalau sudah mendapat TPP itu harus yang pertama dipakai untuk memfasilitasi guru untuk mengajar atau misalkan beli laptop, kemudian pokoknya peralatan media yang mendukung guru tersebut gitu. Dan tidak boleh untuk membangun rumah katanya kepala sekolah saya. Ya betul itu, Bu. Jadi memang yang pertama nah, itu pokoknya yang pertama ini, diutamakan untuk tekan kontrak ini. Jadi memang yang dilakukan itu yaitu nanti memang misalnya ada tunjangan nanti untuk keperluan panjenengan beli laptop atau beli buku atau apapun yang dibutuhkan untuk keperluan ngajar. Okay? Nanti kalau ada sisanya lah mungkin yang lain ya. Bisa untuk yang lain. Oke, itu saya kira itu nggih, Bapak. Nggih, Pak, nggih. Ibu Rosida, Ibu Sulaiman dan Pak Murjani. Jadi intinya itu panjenengan ini akan jadi guru profesional, nggih. Semoga aja nanti awal tahun bisa yang Kalimantan ini juga bisa, yang Malang juga, kalau Malang dekat ya. Amin. Oke, Pak. Bisa ke Jawa nanti untuk pengukuhan yudisium ya nanti. Amin, amin. Insya Allah doakan, Pak. Amin ya Ya, Rabbal kalau kami semoga bisa lulus semua. Kalau lulus semua tambah senang ya. Amin, Amin, amin. Ya Allah, ya Itu, Rabbi Masailin. alhamdulillah di batch 1 ke batch 2, batch 2 itu ada peningkatan sedikit ya, meskipun 0,0 sekian, tapi jumlah kita masih 3 besar ya. Insya Allah masih 3 besar. Alhamdulillah. Se-nasional. Jadi alhamdulillah LPT Kabupaten Malang masih dipercaya dan alhamdulillah dengan sekuat tenaga kami lakukan bimbingan dan lain-lain. Makanya Pak Galih itu sudah ngoyak-ngoyak untuk setiap kelas itu sudah mulai mempersiapkan UP sejak sekarang. Nanti tiap malam atau seminggu berapa kali silakan belajar dengan kelasnya, kelompoknya untuk mengkaji kisi-kisi UP. Selain jaringan lokakarya itu tetap nanti setiap seminggu berapa kali, 3 kali atau 2 kali bisa diskusi dengan teman-temannya atau mendatangkan siapa yang sudah lulus yang pengalaman untuk cerita seperti apa UP-nya itu. Atau mungkin ada tips dan trik agar bisa lulus UP. Oke. Itu dulu untuk Bapak Ibu semua, mohon maaf ya. Sama-sama Pak, saya mau jam 5 banyak, Pak Murjani sudah jam 6 ini. Iya. Yang imami sholat maghrib. Ya itu dulu nggih Bapak Ibu, nanti kita tunggu di Malang. Terima kasih banyak Bapak. Awal tahun nggih, monggo makasih saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,